Amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sittatul Mawadhi' min as-Sirah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di tempat yang kelima atau pelajaran yang kelima. Kemarin belum selesai, itu tentang kisahul hijrah. Kisah tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah beliau sebutkan dari awal bahwasanya pelajaran ibrah faedah yang bisa kita ambil dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangatlah banyak. Cuman yang beliau inginkan ini satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang apa kemarin? Sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang belum berhijrah. Belum berhijrah ke kota Madinah. Bukan karena ragu terhadap agama atau bukan karena mereka menganggap bagus, baik, indah agama orang-orang musyrikin, walakinna mahabbatal ahli wal mali wal watan, akan tetapi mereka masih tetap di sana karena mereka cinta kepada keluarga, harta dan watan, kampung. Ya, bisa dipahami? Falamma kharaju ila Badrin, tatkala orang-orang musyrikin keluar menuju Badar. Karena ingat ini kisah yang panjang ya tentang perang Badar ini. Karena asalnya kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu awalnya tidak berniat berperang. Tujuan utamanya mereka ingin mencegat kafilah dagang orang kafir Quraisy. Nabi sudah punya negara, wilayah, kota Madinah, punya kekuatan. Ya, beliau yang pimpin. Ya, asalnya cuma ingin mencegat kafilah dagang orang kafir Quraisy. Tapi ternyata ini informasi bocor sampai ke kota Mekah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy itu menyiapkan berapa? 1.000 pasukan bersenjata lengkap. Yang mana 10% dari 1.000 ini itu 100 orang itu adalah pasukan berkuda. Ya ingat ya, ini pasukan berkuda, kavaleri ini bukan sembarangan. Yang sengaja untuk serangan yang cepat, mobilisasi cepat karena ada kuda dipakai. Ya, bisa keliling manuver ke sana kemari. Adapun kaum muslimin ketika itu hanya berjumlah 300 sekian belas orang. Ya sampai 320. Dan juga tidak kurang dari itu. 300 sekian belas orang. Nah, ketika mereka keluar ini, ya 1.000 orang ini diantaranya masuk sebagian sahabat yang terpaksa keluar bersama mereka. Di sini sampai Syekh menyebutkan karihin. Apa i'rabnya karihin ini? Hal. Dalam keadaan mereka terpaksa keluar bersama orang-orang musyrikin. Faqatala ba'dhum atau faqutila ba'dhum birrami. Maka sebagian sahabat yang belum berhijrah tersebut yang ikut di barisan pasukan orang-orang musyrikin itu terbunuh birrami dengan senjata lemparan panah atau tombak. Warrami la ya'rifu, dan yang melemparnya, yang memanahnya itu tidak mengetahuinya. Berarti yang membunuh siapa? Kaum muslimin juga. Falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan, tatkala para sahabat mendengar bahwasanya di antara yang terbunuh dari pasukan kaum musyrikin ternyata ada fulan-fulan, ini fulan-fulan ini para sahabat yang belum berhijrah. Syaqqa alaihim, maka hal tersebut berat atas para sahabat. Wa qalu qatalna ikhwanana, dan mereka berkata kami telah membunuh saudara-saudara kami. Ini yang jadi titik pembahasan kita. Mereka, yaitu para sahabat,
radhiyallahu anhum yang sudah berhijrah ke kota Madinah itu mengucapkan kami telah membunuh saudara-saudara kami. Berarti mereka itu masih muslim. Jadi nanti beliau akan menggambarkan bahwasanya ini karena para sahabat yang masih di Mekah itu tidak pernah sedikit pun mencela agama. Satu kan? Ya, satu. Ya, dan juga tidak pernah menganggap mengucapkan statement kalam yang memuji, menganggap bagus agama orang musyrikin. Seandainya ini salah satu dari dua ini ada, tidak mungkin mereka bilang qatalna ikhwanana. Karena kenapa? Saya sudah sebutkan kemarin bahwasanya itu merupakan bentuk kufrun ba'dal iman. Dan itu sudah dijelaskan jauh sebelum mereka hijrah ke kota Madinah. Maksudnya mencela agama, memuji agama kaum musyrikin, itu merupakan bentuk kekufuran. Bisa dipahami? Jadi permasalahan ini cuma karena mereka tidak berhijrah dan itu pelanggaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Apa ya Arabnya zalimi sini? Sebagai hal. Malaikat wafatkan mereka dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena kenapa? Mereka tidak berhijrah. Oleh karena itu para malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Kenapa kalian masih di sini? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi Allah yang luas tersebut? Sampai firman-Nya wa kana Allahu ghafurur rahima. Kalau sini di matan di layar ini sampai 100. Kalau yang saya pegang sini sampai 99. 3 ayat, ya. 3 ayat. Jadi 97, 98, 99. Ini sama dengan yang ada di kitab Al-Qawaid Al-Usul As-Salasa. As-Salasatul Usul. Kemudian kata Syekh, "Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla sahabati qatalna ikhwanana." Ini yang saya barusan jelaskan. Ya, barang siapa yang memperhatikan, mencermati kisah mereka, dicermati ucapan sahabat setelah mereka tanpa sengaja membunuh para sahabat yang ikut di pasukan kaum musyrikin tersebut yang belum berhijrah, ucapan mereka qatalna ikhwanana, alima annahu law balagahum anhum kalamun fid din, satu, au kalamun fi tazini dinil musyrikin, dua, lam yaqulu qatalna ikhwanana. Di situ akan nampak bagi mereka seandainya para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di kota Makkah belum berhijrah itu pernah mencela agama Islam, mencela tauhid, pernah berbicara memuji, menganggap bagus, menganggap indah agama orang-orang musyrikin, pasti sahabat yang membunuh tanpa sengaja tersebut tidak akan mungkin bilang qatalna ikhwanan. Itu. Ini di paragraf ini. Saya garis. Lanjut kata beliau. Fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dzalika kufrun ba'dal iman. Ini sudah kita jelaskan juga tadi barusan. Kesimpulannya tadi ya. Dan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, qad bayyana, telah menjelaskan kepada mereka itu kaum muslimin, wa hum bi Makkah, dalam keadaan mereka masih di Mekah, qabla hijrah, sebelum hijrah, jauh sebelum hijrah sudah ada. Allah sudah jelaskan bahwasanya itu apa dzalika ini? Nah, itu tanda panah di atas ya. Nih, 2. Kalamun fid din atau kalamun fi tazyini dinil musyrikin. 2 ini merupakan kufrum ba'dal iman. Ini merupakan kekufuran setelah keimanan. Walaupun kita sudah beriman tapi ternyata kita mencela agama. Ya, naudzubillah. Ya, sekarang lagi ya, Masya Allah ya. Mencela agama ya, di luar negeri sampai Al-Quran dibakar ya. Ini luar biasa ini orang-orang kafir ya. Coba lihat. Kita jangan membalas dengan yang seperti itu yang sama, kemudian kita memancing sesuatu yang lebih parah. Ya, kita ingkar itu kekafiran itu. Yang lakukan orang kafir ya. Baik. Atau dia memuji, menganggap bagus, menganggap indah agama orang musyrikin. Ini merupakan kufrun ba'dal iman. Dan ini jauh sebelum mereka hijrah di Makkah, masih sama-sama. Kan setelah hijrah itu tadi, setelah hijrahlah yang hijrah, kemudian tinggallah yang tinggal.
Apa dalilnya? Biqouli ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Baik. Kemudian kata Syekh, wa ablagu min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Ini kembali beliau menjelaskan ayat yang di surah An-Nisa. Dan yang lebih dalam dari hal tersebut, apa yang telah berlalu dari ucapan Allah tentang mereka. Maksudnya dalam ayat surah An-Nisa tadi, ayat 97. Fa innal malaikata taqulu, karena malaikat itu berkata kepada mereka, fima kuntum. Iya. Pertanyaannya hanya satu. Di mana kalian? Kenapa kalian masih di sini? Para malaikat walam yaqulu kaifa tasdiqukum. Para malaikat tidak bertanya bagaimana pembenaran kalian, keimanan kalian. Kenapa? Karena mereka masih dianggap beriman. Ya. Ini pelajaran penting bagi kita bahwasanya keimanan itu memiliki konsekuensi, keharusan. Di antaranya itu tadi, kita harus hindari kalamun fid din dan kalamun fi tazyini dinil musyrikin. Karena ini yang titik permasalahan. Karena tidak adanya ini, para sahabat mengatakan qatalna ikhwanana. Para malaikat juga cuman berkata fima kuntum. Para malaikat tidak bertanya kaifa tasdiqukum, bagaimana keimanan kalian, tidak. Paham ini? Sehingga mereka menjawab, jawabannya karena pertanyaannya fima kuntum, jawabannya qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka berkata kami tertindas di muka bumi ini. Ya, tertindas lemah. Tertindas di muka bumi ini. Seandainya pertanyaannya kaifa tasdiqukum, ya enggak mungkin itu jawabannya kan? Iya. Dan memang bukan itu pertanyaannya. Bisa dipahami? Baik. Walam yaqulu kadzabatum. Dan ketika mereka menjawab kunna mustad'afina fil ardh, para malaikat tidak mengatakan kadzabatum. Kalian dusta, tidak. Tapi malaikat menjawab apa? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Di situ nanti kan ayat setelahnya dijelaskan orang-orang yang memang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mampu memang berhijrah, ya, tidak ada yang tunjukkan jalan dari para wanita, orang tua, anak-anak kecil. Bisa paham ini? Ya, itu diberi udzur. Baik. Tapi kita tidak bahas itu ya. Ini kembali ke apa yang disebutkan oleh Syekh. Ya, ketika beliau menyebutkan bahwasanya jawaban kaum muslimin yang tidak berhijrah itu kunna mustad'afina fil ardh, para malaikat tidak mengatakan kalian dusta. Kemudian beliau menyebutkan tentang apa yang kita sudah baca dalam kitab Al-Kabair. Itu tentang 3 orang yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka. Ya, orang yang berjihad, orang yang dermawan, dan orang yang belajar ilmu, belajar Al-Quran. Semua mengatakan karena Allah. Iya, saya berjihad, ya, berperang di jalanmu, karenamu saya bersedekah, ya, berderma, ya, menyumbang sana sini, karenamu, yang belajar ilmu, ya, hafal Quran, dikatakan karenamu. Ini semuanya jawabannya sama. Apa? Kadzabta. Ya. Ya, kadzabta. Ini apa yang terjadi pada kaum muslimin yang belum berhijrah ini tidak seperti ini. Ini yang beliau menjelaskan, ini yang panjang. Karena beliau ulang hadis tersebut. Ya. Hadis ini mulai dari sini, mislu atau misla ma yaqulullahu wal malaikatu lil mujahidi alladhi yaqulu jahadtu fi sabilika hatta kutiltu. Fa yaqulullah kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta. Bal qatalta liqala jari. Ini satu. Ya. Jadi para malaikat tidak mengatakan kalian dusta dalam jawaban yang tadi. Seperti apa yang Allah katakan, apa yang para malaikat katakan untuk al-mujahid, orang yang berperang. Yang dia berkata di hadapan Allah, ya, ini pada hari kiamat, jahadtu fi sabilik hatta kutiltu. Ya Allah, saya berjihad di jalanmu sampai saya terbunuh. Apa Allah bilang? Kadzabta. Allah mengatakan kamu dusta. Ya, ini tidak terjadi pada para sahabat yang belum berhijrah, ya tak? Ya, ketika mereka menjawab kunna mustad'afina fil ardh, tidak ada dalam ayat kadzab, tidak ada. Bisa paham ini? Nah, beliau ingin memahamkan kepada kita bahwasanya
para sahabat ini masih muslim. Dan juga pertanyaannya bukan tentang keimanan, cuma masalah tidak berhijrah. Oleh karena itu para sahabat masih mengatakan apa? Qatalna ikhwanana. Baik. Kemudian kata Syekh ini golongan pertama itu al-mujahid, ya. Allah bilang kamu dusta. Wa taqulul malaikatu kadzabta. Para malaikat juga bilang kamu dusta. Bal qatalta liqala jari. Akan tetapi kamu berperang karena kamu ingin dibilangi pemberani, tolok, jagoan, ya, pahlawan. Ya, paham ini? Ini satu. Wa kadzalika yaquluna lil alim. Begitu pula Allah berkata atau para malaikat berkata kepada alim yang belajar ilmu karena ingin dibilang orang yang berilmu, wal mutasaddiq. Begitu pula orang-orang yang bersedekah karena ingin dibilang apa? Dipuji dermawan, baik-baiknya, ya, rajinnya bersedekah dan seterusnya. Apa yang mereka katakan? Para malaikat katakan kadzabta, kamu dusta. Ya, ini pembahasan apa kemarin ini? Yang pertama riya, ya, pembahasan riya, ya. Dia mengamalkan, beramal dengan amalan soleh karena ingin dipuji, mendapatkan pujian sanjungan manusia. Yang kedua, dia beramal amalan soleh karena ingin mengharapkan dunia. Ini dua-duanya masuk dalam dua pembahasan ini. Ya, di pembahasan kitab Al-Kabair. Jadi masuk juga ketika dia mengharapkan pujian ini, berarti dia telah mengharapkan dunia di balik amalan solehnya. Dan ini masuk dalam ancaman. Ingatnya 3 ini bukan kaleng-kaleng, ya. Yang pertama orang yang berjihad. Jihadnya bukan sekedar jihad tapi sampai gugur, meninggal di medan perang. Ya, yang kedua orang yang belajar ilmu. Allah kasih ilmu bahkan jadi seorang alim. Belajar, mengajar. Dia belajar Al-Quran sampai jadi qori, hafal Quran, dia kuasai Al-Quran. Ya. Paham ini? Yang ketiga orang yang bersedekah, berinfak, sumbang ini dan itu. Tapi karena niatnya hanya ingin meraih pujian manusia, ya, yang berjihad mau dibilang pemberani, yang belajar ilmu mau dibilang alim, yang belajar Al-Quran mau dibilang qori, yang bersedekah, berinfak mau dibilang jawad. Menjadilah mereka bukannya masuk surga, tapi menjadi orang yang paling pertama dilempar ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, ini beliau mau menghubungkan tadi. Jadi tidak ada jawaban kadzabtum, ya. Ini. Walam yaqulu kadzabtum. Para malaikat tidak mengatakan kalian dusta karena ya. Bukan itu yang ditanyakan, bukan masalah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bal ta'allamta liqala alim wa tasaddaqta liqala jawad. Baik, kita berpindah. Kemudian kata Syekh terakhir, wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Adapun mereka ini yaitu para sahabat yang terbunuh ya dalam keadaan belum berhijrah, Allah atau para malaikat tidak mendustakan mereka. Tidak mengatakan kadzabtum kepada orang-orang tersebut. Ketika ditanya fima kuntum dengan dijawab kunna mustad'afina fil ard. Bal ajabuhum biqaulihim, bahkan ya mereka atau para malaikat menjawab orang-orang yang belum berhijrah tersebut dengan ucapan mereka qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Bisa dipahami? Jadi ini beda ya, beda. Wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahili al ayatul lati ba'daha. Dan yang semakin menambah jelas ya untuk orang yang paham, orang yang jahil, yaitu ayat yang setelahnya. Al ayatu fa'il dari yazidu. Wa hiya qauluhu ta'ala, itu firman Allah Subhanahu wa taala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ini yang kita sebutkan tadi ya. Baik. Jadi yang diperkecualikan ya, yang dimaafkan diberi udzur kecuali al-mustad'afin. Kecuali orang-orang yang lemah, yang tertindas dari kalangan lelaki, wanita, anak-anak yang memang la yastati'una hilatan. Yang memang tidak memiliki jalan. Ya, tidak punya
daya dan tidak mengetahui jalan. Paham ini? Karena hijrah jangan piti lampai-lampai ya. Wah ini hijrah langsung mau kemana, pakai apa, jalurnya kemana, tidak ada mapnya. Paham ini? Tidak ada yang seperti itu dalam syariat Islam. Paham ini? Wah raja kita mampu, modal semangat, binasa kita. Iya. Mau hijrah ke Madinah, nyasar kemana? Iya. Paham ini? Ini Allah Subhanahu Wa Taala beri mereka uzur, diperkecualikan illah, ya enggak? Illah, kecuali orang-orang yang memang tidak mampu. Orang yang tidak mampu. Fahadha awdahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Ini jelas sekali bahwasanya mereka ini keluar dari ancaman itu yang diperkecualikan di ayat 98. Falam yabqa syubhatun. Sehingga tidak tersisa lagi syubhat. Taib. Lakin liman talabal ilma taib bi khilafi man lam yatlubhu. Tetapi orang yang belajar ilmu itu berbeda dengan orang yang belum belajar ilmu. Taib. Bal qala Allah Ta'ala fihim, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la yarji'un. Mereka tidak bisa kembali. Faman fahima hadzal mawdi'a walladhi qablahu, barang siapa yang memahami tempat ini, itu pelajaran kelima, dan tempat sebelumnya itu pelajaran keempat, fahima kalam al-Hasan al-Basri, maka dia akan memahami ucapan Al-Hasan al-Basri. Beliau berkata rahimahullah, qala laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Iman itu bukan dengan at-tahalli. Apa at-tahalli ini? Dari hilyah, berhias saja, menghiasi diri saja. Wala bit-tamanni, atau angan-angan saja. Tidak. Amin. Walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathul a'malu. Akan tetapi iman itu apa yang ada dalam hati dan dibenarkan oleh amalan-amalan. Baik. Bisa dipahami? Nah, kenapa di kaidah atau di tempat yang keempat juga diingatkan kita bahwasanya kisah Abu Talib. Ya. Coba lihat zahirnya. Coba lihat. Bahkan membela Islam, membela Nabi SAW, melindungi para sahabat. Kalau kita lihat zahirnya, kan sudah luar biasa. Dan itu belum cukup. Kenapa? Nah ini tadi. Ya. Jadi bukan tahalli saja, bukan sekedar berhias. Amalannya Masya Allah. Ya, sering membantu kaum muslimin. Ya, bahkan pamannya Nabi SAW, kalau dari nasab ya, omnya Nabi SAW. Jadi kan kita sudah jelaskan nasab ini dari kisah Abu Talib itu, kita diantaranya yang kita bisa ambil, nasab itu tidak punya pengaruh. Omnya Nabi nih, Jami dibilang keturunan Nabi, omnya Nabi, tapi ternyata kekal dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Paham ini? Kenapa? Karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah ini tidak cukup, ya kan? Sudah dibahas lagi yang sebelumnya. Tidak ada gunanya ucapan la ilaha illallah tanpa adanya keimanan dalam hati. Kenapa? Orang-orang munafikin jangankan mengucapkan la ilaha illallah, bahkan salat di belakangnya Nabi SAW. Bahkan Abdullah bin Ubay bin Salul itu disolati oleh Nabi SAW. Itu pun tidak ada manfaatnya. Paham ini? Coba lihat. Kenapa? Hatinya. Ya. Ini Al-Hasan al-Basri. Laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Iman itu bukan hanya sekedar berhias, zahir saja, dan juga dengan angan-angan. Tidak. Akan tetapi apa yang teryakini dalam hati. Ya, ini intinya. Cukup? Tidak. Karena iman 3. Iya. Keimanan, hati, lisan, dan anggota tubuh. Wasaddaqathul a'malu. Dan amalan-amalan itu membenarkan apa yang ada dalam hatinya. Sejalan. Hatinya beriman, amalan juga amalan-amalan keimanan. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini tempat yang kelima atau pelajaran yang kelima. Baik. Jadi ini kisah tentang orang-orang yang berhijrah, tidak berhijrah tanpa uzur, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini jelas ya. Bahkan Allah sebutkan mereka meninggal dalam keadaan zalimi au
anfusihim. Ya. Adapun yang ada udzur, punya udzur, ini Allah maafkan. Allah maafkan. Padahal mereka ini tidak ragu tentang agama. Tidak ragu tentang tauhid. Juga mereka tidak menganggap baik agama orang-orang musyrikin. Bisa dipahami? Nanti insyaAllah kita lanjut. Sebelumnya ini ada tambahan sedikit diceritakan. Wadzalika anna Allah Ta'ala yaqul ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepada Allah naik kalimat-kalimat yang baik dan amalan salihlah yang akan mengangkatnya. Ya, sejalan apa yang ada dalam hati berupa keyakinan, tauhid, akidah yang benar, dan juga itu dibenarkan oleh amalan-amalan yang nampak. Ya, jangan dibalik ya. Seperti orang-orang munafikin ya. Zahirnya ya, itu seperti Abu Thalib. Ya. Kafir musyrik tapi kelihatannya dia membantu Islam. Ya. Ini kan amalan hebat tapi tidak ada manfaatnya. Paham ini? Apalagi orang-orang munafikin lebih. Kalau orang Abu Thalib kan jelas dia masih musyrik kan, kafir. Kalau orang munafik kan orang kira dia muslim, dia dikira orang beriman, ya. Paham ini? Tapi ternyata mereka di bawah orang-orang musyrikin fid darkil asfali minan nar. Berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kisah yang terakhir. Itu kisahur riddati ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah tentang kemurtadan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.